Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Rizky Harunisa, NPM 2320508046. Di sini saya akan menjelaskan artikel kedua, yaitu SWOT, AHP, dan TOS dalam case studi di Ninh Thuan, Vietnam. Nah, studi ini mengusulkan metode integratif yaitu SWOT, AHP, kemudian TOS untuk pengembangan strategi pertanian berkelanjutan di Provinsi Ninh Thuan di Vietnam. Kemudian di provinsi ini sering terjadi kekeringan. Nah, metode ini menggabungkan analisis kualitatif SWOT dengan pendekatan kuantitatif yaitu AHP untuk memprioritaskan strategi berdasar faktor internal dan eksternal. Nah, tahapan utama dari studi ini yaitu yang pertama ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini mengidentifikasi hasilnya yaitu mengidentifikasikan 7 kekuatan, kemudian 9 kelemahan, 6 peluang, kemudian yang terakhir ada 6 ancaman terkait pertanian di Provinsi Ninh Thuan. Kemudian matrix TOWS. Nah, matrix TOWS ini membentuk kombinasi antara SO yaitu strategic dan opportunity. Kemudian WO yaitu weak dan opportunity. Kemudian ada ST yaitu strength dan threat. Kemudian W dan T yaitu weak dan threat. Contohnya yaitu SO1, hasilnya fokus pada tanaman yang bernilai tinggi. Kemudian WO1, transformasi kebijakan pertanian di daerah rawan kekeringan. Nah, kemudian yang ketiga ada AHP yaitu memberikan bobot kuantitatif pada faktor SWT. Hasilnya dari studi ini yaitu menunjukkan kekuatan sebanyak 0,416, kemudian peluangnya sebesar 0,236 sebagai faktor dominan. Nah, dari hasil tadi ada tahapan yang keempat yaitu prioritas strategi. Nah, prioritas strategi ini menghasilkan strategi yang saran strategi yang bisa bisa diaplikasikan di Provinsi Ninh Thuan. Nah, prioritas strategi yang teratas ada SO1 dan WO1 yang tadi sudah dibicarakan, yaitu SO1 fokus pada tanaman yang bernilai tinggi, kemudian WO2 transformasi kebijakan pertanian di daerah rawan kekeringan. Kemudian dari SO dan WO1 tadi ada diikuti ST1 yaitu peningkatan infrastruktur irigasi. Nah, dari hasil tadi kan bisa terlihat tahapannya kan dari analisis SWOT, kemudian matrix TOS, kemudian AHP dan prioritas strategi. Nah, berurutan dari analisis SWOT untuk menganalisis kelemahan, kekuatan dan lain-lain. Kemudian dari analisis SWOT itu dihasilkan matrix TOS untuk tahulah strategi apa yang bisa diaplikasikan dari kombinasi SWOT. Kemudian dari hasil strategi dari matrix TOS itu memakai AHP. Nah, AHP ini itu memberikan bobot kuantitatif pada faktor SWOT. Nah, hasil SWOT-nya udah jadi, itu kemudian AHP-nya udah diberikan bobot, hasilnya ada ini. Nah, itu bisa dipakai. Kemudian yang terakhir ada prioritas strategi. Nah, dari AHP kan udah ada bobot penilaian dari strategi yang bisa diaplikasikan. Nah, itu di prioritas strategi diadakan lah. Kemudian temuan dari studi ini ada yaitu kekurangan mengurangi lahan pertanian hingga 83,2% dan hasil panen 84,6%. Jadi kekeringan ini merugikan kawasan pertanian di Provinsi Ninh Thuan ya, karena mengurangi lahan pertanian hingga 83,2%. Nah, pasti
jadi kekeringan gitu loh kan. Kalau kekeringan mungkin tanahnya jadi susah dibuat lahan pertanian gitu. Kemudian mengurangi hasil panen 84,6%. Dengan kondisi lahan yang kering itu pasti menghambat pertanian di daerah tersebut. Kemudian faktor utama yang perlu ditangani yaitu kelangkaan air, ketergantungan pada alam, dan kurangnya sumber daya manusia terampil. Jadi dari hasil studi ini kan ditemukan kalau kekeringan itu karena kelangkaan air, mungkin pengairannya tuh masih kurang karena dari SDM-nya kurang terampil gitu. Kemudian provinsi ini masih ketergantungan pada alam. Jadi mungkin ya sangat bergantung pada musim hujan. Kalau musim hujannya lagi musim hujan gitu kan, tanahnya baru nggak kering tuh. Nah itu harusnya nggak cuma bergantung pada alam ya. Jadi dari warga-warga tuh harus ada inovasi gimana biar pengairannya tuh tetap jalan di lahan tersebut. Kemudian ada refleksi kritis, ada kelebihan, keterbatasan, kemudian ada saran pengembangan. Nah, kelebihan dari studi ini yaitu yang pertama ada integrasi metode. Nah, dari integrasi metode kan tadi udah dibilang ada campuran dari AHP, SWOT, kemudian TOS. Nah, ini integrasinya tuh digabungkan, jadi mengatasi kelemahan analisis kualitatif murni dengan memberi bobot objektif. Kemudian ada partisipasi ahli. Nah, dari studi tadi itu nggak cuman dari orang-orang tersebut, nggak cuman dari warga lokal, tapi juga dari ahli-ahli pertanian yang bisa memberikan insight sendiri terkait kondisi lapangannya itu bagaimana. Nah, jadi itu bisa meningkatkan kevalitan hasil dari studi tersebut. Nah, yang ketiga ada aplikabilitas. Nah, aplikabilitas ini yaitu model dapat diadaptasi untuk wilayah lain dengan tantangan serupa seperti daerah kering atau terpencil. Nah, dari hasil tadi kan terkait lahan yang kekeringan. Nah, itu tuh bisa diaplikasikan untuk nggak cuman di provinsi Nintuan gitu loh, tapi juga di tempat-tempat atau daerah lain yang mungkin juga sering mengalami kekeringan. Itu strategi atau hasil kesimpulan dari studi ini tuh bisa diaplikasikan. Kemudian ada keterbatasan dari studi ini. Yang pertama yaitu subjektivitas ahli. Nah, meskipun menggunakan AHP, penilaiannya ini kan juga bergantung pada persepsi ahli. Mungkin persepsi ahlinya tuh bisa bias, kayak wah bergantung pada ini tapi kok kayaknya enggak gitu. Jadi mungkin ada subjektivitas dari ahli yang bisa kayak harusnya tuh kayak gini, terus baiknya tuh kayak gini, aku senengnya kayak gini. Nah, itu bisa terjadi bias. Kemudian ada dinamika lingkungan. Nah, dinamika lingkungan dari tempat tersebut itu tuh hasilnya analisis tuh tidak sepenuhnya menangkap kalau mungkin ada perubahan terkait iklim, kemudian ada kebijakan baru dari pemerintah. Nah, dari hasil analisis dari studi ini tuh kurang berfokus pada hal tersebut. Jadi kayak cuman strateginya ini nih udah ada hasilnya, bisa diaplikasikan ke tempat lain yang mungkin kekeringan atau terpencil, tapi dari studi ini tuh kurang memperhatikan mungkin ada fluktuasi iklim atau dari kebijakan baru pemerintah yang mungkin ada larangan untuk ini. Nah, itu atau mungkin ada pemerintah membuat kebijakan baru terkait bantuan kepada SDM yang di tempat kekeringan ini, ada bantuan pelatihan atau apa. Nah, itu dari studi ini tuh belum menjelaskan gitulah. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas implementasi. Nah, kompleksitas implementasi yaitu membutuhkan sumber daya dan data yang lengkap. Kemudian dari ini tuh sulit di daerah miskin infrastruktur. Nah,
daerah-daerah di negara tersebut kan belum tentu semuanya punya SDM, punya data yang terampil, kemudian ada infrastruktur yang memadai. Nah, dari studi ini tuh hasilnya butuh sumber daya yang banyak, kemudian data penelitian yang banyak juga, kemudian infrastrukturnya buat buat pengembangannya tuh harusnya juga udah bagus gitu, udah lengkap. Tapi kalau misal masih datanya kurang, masih SDM-nya kurang, kemudian nggak cuma SDM tapi sumber daya terkait lahan atau apa gitu masih kurang, kemudian infrastrukturnya juga masih susah. Nah, itu pasti menghambat menghambat strategi itu untuk dijalankan gitu. Jadi itulah susahnya dari kompleksitas dari pengaplikasian dari strategi tersebut. Kemudian ada saran pengembangan dari analisis tadi ini, yaitu pengembangan perluasan model. Nah, perluasan model ini modelnya tuh juga disambung-sambungi lah, diintegrasikan dengan pengambilan faktor-faktor yang lain gitu loh, yang lebih kompleks. Jadi faktor-faktor yang dipakai itu nggak cuma itu aja, tapi juga harus lebih luas gitu jangkauannya. Kemudian yang kedua ada pemantauan berkelanjutan. Nah, kalau udah menerapkan strategi ini itu harus ada kayak pengamatan berkelanjutan, seperti evaluasinya dari hasil studi ini, dari hasil strateginya, dari hasil analisisnya, apakah strategi tersebut cocok dan bisa digunakan di daerah tersebut. Itu perlu dievaluasi dari pihak analisis tadinya ini, biar besoknya bisa dikembangkan lagi lah. Mungkin kalau strateginya ini bisa tapi ada kekurangannya gini, nah mungkin di selanjutnya bisa diperlihatkan kalau mungkin kekurangannya gini, jadi bisa jadi studi lanjutan gitulah. Kemudian yang terakhir yaitu ada inklusi stakeholder. Nah, inklusi stakeholder ini untuk ini saran pengembangannya, saran kedepannya itu juga melibatkan petani dan komunitas lokal. Komunitas lokal itu mungkin kayak yang udah berminat ke pertanian gitu. Nah, itu juga harus diikutkan karena kan yang praktik, yang hasilnya nanti, yang hasilnya mempraktikkan kan pasti petani sama komunitas-komunitas tersebut yang emang berminat ke pertanian. Nah, itu sebagai peneliti kan kita juga harus tanyalah kepada mereka apakah strategi kayak gini bisa diterapkan enggak. Terus dari evaluasi tadi kan kita juga mengevaluasi apakah dalam hal praktiknya seorang petani ini masih mengalami kesulitan atau tidak dari pelaksanaan strateginya. Nah, dari situ harus ada itulah kayak kerjasama atau hubungan antara petani, komunitas lokal, kemudian dari peneliti ini untuk mengembangkan lebih lanjut terkait pengembangan dari lahan ini. Nah, kemudian ada kesimpulan dari studi ini, yaitu studi ini memberikan kerangka berharga untuk pengambilan keputusan strategis di sektor pertanian yang rentan kekeringan. Nah, dari penelitian tadi kan udah ada strategi-strategi yang bisa digunakan, bisa diaplikasikan di lahan pertanian yang kekeringan. Nah, itu bisa diaplikasikanlah berharga untuk petani atau daerah-daerah yang kekurangan sumber daya terampil untuk mengolah lahan pertanian tersebut. Kemudian keberhasilan implementasi bergantung pada adaptasi terhadap konteks lokal dan pembaruan data secara berkala. Nah, seperti yang dikatakan tadi kan, keberhasilan implementasi juga bergantung pada kenyataannya di petani itu bagaimana, apakah kesulitan atau tidak. Nah, itu nanti keberhasilan implementasinya itu bergantung pada adaptasi konteks lokal. Jadi tetap harus melihat petani itu kesulitan atau enggak. Kemudian pembaruan data secara berkala tuh dari hasil penerapan strategi itu dihitung lagi datanya, apakah
hasil panennya meningkat atau enggak, atau malah hasil panennya itu menurun. Nah, itu harus diperhatikan, harus dilihatlah apakah itu strateginya tuh masih relevan dengan keadaan sekarang atau tidak gitu. Sekian monolog terkait artikel kedua dari saya. Mohon maaf apabila masih ada banyak salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.